Hai Isuzu Partner, selamat datang di booth Isuzu Jakarta Auto Week 2022. Isuzu Indonesia mempersembahkan beberapa produk inovatif untuk menyongsong Euro 4. Dan dengan bangga, kami persembahkan The Real Working Partner, All New Isuzu MU-X 4x4 dan All New Isuzu D-Max. Dapatkan juga penawaran spesial kami selama Jakarta Auto Week 2022 berlangsung. Dan ikuti juga sosial media Isuzu untuk mendapatkan info terupdate dari Isuzu. Ayo, melangkah maju dengan Isuzu. Isuzu, real partner, real journey. Selamat sore dan juga kami ucapkan selamat datang tentunya kepada seluruh hadirin, rekan-rekan media dan tamu undangan di booth Isuzu Jakarta Auto Week 2022. Senang sekali tentunya saya Sizi yang dapat menemani Anda semua di sore hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat GM Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Bapak Atias Asril. Dan juga kepada yang terhormat Kawil Area DKI Jakarta, Ibu Lisa Chandra. Kepada yang terhormat tentunya Marketing Communication Dep Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Ibu Putih Anissa Muluk. Dan juga kepada Sales Support Dep Head Astra Isuzu, Ibu Katerina. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat selalu tentunya. Hadirin, pada tahun ini Isuzu hadir di Jakarta Auto Week yang berlangsung dari tanggal 12 sampai 20 Maret 2022. Dan Isuzu sebagai produsen kendaraan niaga di Indonesia ini telah siap menjalankan peran sebagai partner bisnis yang selalu hadir mendampingi perjalanan bisnis Anda untuk meraih setiap peluang dan menghadapi berbagai tantangan. Isuzu berkomitmen menjadi real partner tentunya dalam setiap perjalanan kesuksesan customer dengan menyediakan produk line up terbaik yang bervariasi mulai dari pick up medium, light truck, medium truck, hingga light commercial vehicle yang menjawab kebutuhan kendaraan customer di semua lini bisnis. Dilengkapi dengan layanan purna jual Isuzu yang pastinya memberikan solusi tuntas sehingga Isuzu senantiasa menjadi partner yang terpercaya tentunya dalam perjalanan bisnis Anda menjadi sukses. Dan seperti yang kita ketahui hadirin bersama bahwa pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2022 ini akan menerapkan standar emisi Euro 4 pada kendaraan bermesin diesel yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas buang. Nah, maka dari itu para agen pemegang merek atau APM ini memastikan mendukung dan telah mempersiapkan diri dalam penerapan kebijakan Euro 4 tersebut. Dan seperti yang kita ketahui juga ya, Isuzu Indonesia ini sudah siap menyambut kebijakan Euro 4 tersebut baik melalui kesiapan produk ini hingga layanan after sales. Dari sisi produk Isuzu juga telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun menggunakan mesin common rail yang memang didesain untuk mengakomodir kebijakan Euro 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan tidak dari hanya sisi produk nih ya, dari sisi after sales Isuzu Indonesia ini juga fokus kepada peningkatan kompetensi manpower khususnya mekanik-mekanik Isuzu agar bisa meningkatkan tentunya kualitas perbaikan yang tentunya hal ini juga untuk memastikan untuk unit kendaraan bisnis customernya tetap beroperasi maksimal ya. Dan terbukti mekanik-mekanik dari Isuzu Indonesia ini beberapa kali sudah mengharumkan nama bangsa dengan menjadi pemenang tentunya di ajang I1 Grand Prix Isuzu Skill Competition yang diselenggarakan di Jepang sejak tahun 2006 sampai 2021 lalu. Nah, hari ini kita sudah kedatangan nih salah satu mekanik senior dari Isuzu yang sudah beberapa kali ya memenangkan ajang I1 Grand Prix di Jepang ini. Nah, kita akan langsung saja berbincang secara langsung dengan Service Advisor Aldan Mogot, Bapak Widodo. Kami silakan untuk bergabung bersama kami di sini tentunya. Ini dia Bapak Widodo. Oke, silakan.
Baik, itu dia. Bapak apa kabar Pak? Baik, baik, baik. Baik, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Dan tentunya sore ini kita akan berbincang-bincang tentunya mengenai pengalaman Bapak nih sebagai mekanik di Isuzu tentunya ya. Nah kalau boleh tahu nih Bapak menjadi seorang mekanik di Isuzu ini dari tahun berapa sih Pak? Kalau saya kerja di Isuzu sendiri sudah 21 tahun. 21 tahun. Waduh. Untuk jadi mekanik sendiri itu 16 tahun. 16 Oke. tahun mekanik, 5 tahun jadi service advisor. Oh Seperti oke, itu. totalnya 21 tahun. Ini kalau manusia ya 21 tahun ini lagi ranum-ranumnya. Iya. Setelah remaja ya menuju dewasa. Baik Bapak, nah berarti udah 21 tahun, boleh dong di-share ke kita tentunya untuk pengalamannya sendiri selama 21 tahun itu gitu loh. Iya. Itu bukan waktu yang sedikit ya Pak ya? Jadi memang lama juga 21 tahun itu saya sempat pindah. Awal mula kan saya dari Ciputat. Oh dari Dari Ciputat? Palmerah. Palmerah, oke. Kebayoran Lama, pindah ke Ciputat. Aha. Ciputat BSD dan terakhir di di Daan Mogot. Daan Jadi Mogot. service advisor. Oh Kalau oke. sebelumnya kan di Mekanik. mekanik seperti Aha. itu. Oke Nah baik. kalau masalah suka dukanya sendiri, Mhm. kalau di bidang otomotif terutama teknisi itu sukanya tuh setiap problem masalah yang timbul bisa teratasi itu suatu hal yang sangat senang gitu. Kayak kita dapat reward gitu ya? Iya. Oh oke oke. Dan juga senangnya itu saat kita ada problem. Mhm. Saya pernah mengalami problem itu Isuzu Giga. Oke. Itu juga. pernah mengalami problem koplingnya habis. Waduh, Itu di daerah Cikalong Wetan. Cikalong Wetan Cikalong itu Wetan tuh arah Cianjur ya? Jonggol Cianjur? ke sana gitu. Oh, Nah, itu Jonggol dekat kesana, oke. penangkaran rusak di situ pas ketemu tanjakan, Mbak. Waduh, Jadi dia itu lagi ngangkut kardus aha, gitu. Kalau di kita sendiri kan ibaratnya bisnis itu B2B, Pak. ya. Jadi gimana cara bisnis ketemu bisnis itu sama-sama jalan. Mhm. Karena mereka membutuhkan layanan, saya berangkat dari sini dari Jakarta itu jam 9 malam. Jam 9 malam sampai lokasi jam 12 malam, Oke. lanjut pengerjaan sampai ketemu azan subuh. Waduh, Selesai baru Ah. balik lagi ke Jakarta. oke bisa dibilang mungkin dari mekaniknya sendiri ini standby 24 jam dong ya kalau Iya. sampai malam gitu ya? Iya. Oh oke gitu. oke. Dan itu Karena kan kita sendiri kan harus menjalankan B2B. Bisnis to itu bisnis. sendiri. Oh, oke. Bagaimana caranya bisnis kita jalan, bisnis customer juga berjalan seperti itu. betul. Jadi tidak ada yang terhambat ya, Iya, itu dia ya. gitu. Baik, dan mungkin selain itu dari Jakarta ke daerah Cikalong Wetan ya. Heeh. Selain ke Cikalong Wetan ada yang pernah jauh-jauh lagi nggak nih? Kemana aja nih Pak Ke ngomong-ngomong? Cilegon pernah. Cilegon. Oke. Jadi ngangkut biji plastik karena memang kan kalau di sana kan hitungannya kalau namanya kapal sandar Mhm. itu harus segera diangkut. Gitu. Oke. Kalau dia kelamaan nggak ngambil biji plastiknya, itu hitungannya kan per hari kan kapal sandar kan berapa sendiri Oh gitu gitu, kosnya. jadi harus gitu. segera ya. Jadi harus segera. Kalau kita misalnya bahasa siapkan. kita mah gercep gitu ya. Iya, walaupun Gerak jam cepat. 12 malam namanya kita udah udah tekan kontrak, bahwasanya kita harus support customer B2B seperti itu tadi kan. Ya. Ya jam 12 malam saya jalan Oh, sampai oke. ketemu besok pagi. Balik lagi ke Jakarta seperti itu. Wah, totalitas sekali ya yang pasti ya. Baik, dan mungkin udah pengalaman kerjanya udah kemana-mana juga nih Bapak ya selama 21 tahun ini. Waduh, ini luar biasa sih untuk seorang mungkin Bapak berawal dari mekanik itu sendiri ya, Iya. sekarang jadi service advisor itu. Nah, ini mungkin seperti yang kita ketahui juga bahwa mekanik Isuzu ini telah disertifikasi juga nih oleh HPM ya sebelum terjun langsung ke lapangan. Nah, mungkin Pak Widodo bisa diceritain juga nggak nih sama kita? Mungkin apakah ada tes atau enggak trainingnya kayak gimana gitu? Jadi kalau dari Isuzu sendiri untuk training teknisi itu 3 step. 3 step. Dari Oke. mekanik 3 naik ke mekanik 2, terakhir mekanik 1. Oke. Nah, dari jenjang 3 jenjang itu sebelum kita masuk ke namanya mekanik 3, itu ada namanya training basic. Basic itu tentang kendaraan, komponen-komponennya, cara kerja, fungsinya, seperti itu. Dan cara penggunaan alat gitu. Jangan sampai kita nggak tahu cara penggunaan alat yang baik dan benar Oh, oke. gitu. Jadi dilatih dasarnya dulu.
tentang spesifikasi oli mesin, spesifikasi kendaraan, apa itu kopling, apa itu transmisi, apa itu mesin, seperti itu. Di saat dasarnya atau basicnya itu udah kuat, itu lanjut training berikutnya itu sertifikasi. Oh, oke. Ya, jadi Sertifikasi. harus lulus sertifikasi dulu, Aha. gitu. Baru dapat sertifikat mekanik 3. Oke. Saat dari mekanik 3 mau masuk ke mekanik 2, itu ada training lagi, itu grouping. Jadi dibagi per grup-grup. Ini Oke. grup mesin, grup drivetrain, grup elektrika, seperti itu. Baru masuk training lagi namanya mekanik 2, sekalian kita ngambil sertifikasi itu. Oh, oke. Gitu. Nah, dari mekanik 2 sendiri ke mekanik 1 itu ada training lagi. Oh, High tech oke. sama advance itu lebih tinggi lagi ininya. Gitu. Nah, saat kita ngambil sertifikasi itu nggak hanya teori, kita harus presentasi, menjelaskan Presentasi? secara detail. Oke, presentasinya dalam hal apa nih berarti? Teori dan praktek. Teori dan Kita tes prakteknya? teori dan prakteknya. Oh, oke. Jadi memang untuk teknisi Isuzu ini kita dibekali ilmu teori dan ilmu praktek seperti itu. Dan juga dari mekanik 1 awalan sampai ketemu mekanik 3 sampai ketemu mekanik 1, di awal sendiri dasar itu kita udah perkenalkan mengenai teknologi common rail ini. Oh, oke. Gitu. Jadi saat kita terjun ke lapangan itu udah siap gitu. Karena kan dari teknologi mesin diesel sendiri itu nggak langsung ujuk-ujuk ada common rail. Pertama kan konvensional dulu yang model injection pump. Naik lagi ke injection pump sudah yang semi elektrik gitu. Naik lagi ke yang di DMAC itu namanya VP44, itu udah full elektrik. Nah, naik lagi ke common rail di mana semua kinerja mesin itu diatur oleh komputer. Seperti itu, Mbak. Oh, oke. Ini untuk tahapannya juga bisa dibilang panjang juga ya untuk Iya. mendapatkan namanya sertifikasi tersebut. Iya. Waduh, ini lulusan-lulusan dari sertifikasi ini emang nggak usah diragukan lagi ya mungkin dari Isuzu ini ya. Nah, mungkin dari tahapan itu sendiri ini yang paling nggak bisa dilupain gitu sama Pak Widodo itu di tahap yang mana misalkan, aduh yang tahap ini kayak sulit banget gitu atau gimana? Kalau yang sulit dilupain saat kita presentasi. Jadi kan presentasi kan kita harus, kalau kayak kita wisuda kayak sidang skripsi. Kalau sidang skripsi kan kita presentasi. Nah, hal seperti itulah yang sangat berkesan. Kayak mau wisuda ya, kayak lagi sidang ya. Sidang Oke. skripsi hampir samalah seperti itu. Oh gitu, oke. Nah mungkin dari Bapak sendiri setelah melalui tahapan ini kan di tahapan ini juga di training soal common rail sendiri ya. Iya. Udah di training juga dari tahun berapa berarti itu ya Bapak di training? Dari itu? awal basic. Dari awal ya? Awal basic Oh, gitu. oke. Kalau dulu kan awal training itu karena common rail kan belum masuk ke Indonesia ya. Baru masuk kan di 2011. Kalau saya sendiri kan masuk di Isuzu kan 2001. Oh, oke. Seperti itu. Tapi kalau yang training-training sekarang kan disesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang. Betul. Saat masuk ke mekanik 3 itu sudah benar-benar udah dimasukin dasar-dasar tentang common rail. Oh, Seperti oke. itu. Dan terbukti untuk pengalaman common railnya untuk Isuzu ini udah selama 10 tahun nih katanya nih teman-teman ya. Nah mungkin Pak Widodo ini juga kabarnya sudah melanglang buana. Waduh, kalau artis bahasanya go international. Pak Widodo, nah ini pernah menjadi juara mekanik di banyak kompetisi loh ya. Juara 1 I1 Grand Prix tahun 2015 kategori light commercial vehicle, ada juga juara 1 I1 Grand Prix tahun 2016. Ini kategori commercial vehicle dan juga tahun 2018 ini Indonesia sebagai peringkat 6 ya pada kategori light commercial vehicle. Waduh, boleh tepuk tangan dulu dong. Keren Pak Widodo. Pak Widodo sharing dong sama kita dong. Ini keren sekali gitu ya. Kalau Pak Widodo bisa sampai melanglang buana ke negeri-negeri di luar sana, ke luar negeri gitu ya. Ini ngomong-ngomong apa sih yang diperlombakan di sana gitu Pak? Jadi kita bahas mengenai jangan endingnya ya Mbak ya. Jadi di awalnya Di nih. awalnya boleh. Karena kan kadang orang pengen tahu di akhirnya. Nah itu prosesnya gitu Nah, ya. Nah, seperti itu. Oke. Karena dari prosesnya sendiri kan banyak suka dan dukanya. gitu. Awalnya gimana nih? Bisa Kalau ikutan? dari Isuzu sendiri itu segala hal itu difasilitasi.
untuk perkembangan ini. Nah, untuk kita mengirimkan perwakilan Indonesia ke Jepang sendiri itu melewati berbagai macam tahap. Nah itu dia pasti ya, karena Itu. mekanik juga beribu-ribu kayaknya di Indonesia. Ya, saya jelaskan sendiri dari awal ya. Ya. Itu dari tiap cabang. Itu mereka mencari siapa nih yang cocok untuk diikut lombakan. Gitu. Setelah dari cabang itu masuk ke dealer. Kan kita banyak macam dealer itu kan. Karena tiap dealer itu kan ada kuotanya masing-masing. Oke. Nah, itu diadu di dealer masing-masing. Kadang kan dapat kuota 2 nih, dicari 2 orang gitu. Nah, setelah di situ baru masuk nasional. Diadu tiap dealer. Oke. Nah, dari situ diambil juara 1 2 3. Ntar masuk tahap seleksi. Tahap seleksi. Nah, Oke. itu saringannya terlalu banyak itu. Pasti ya, nggak kebayang sih kalau saya banyaknya itu seleksinya. Iya. Nah, setelah 1 2 3 itu ikut seleksi, kurang lebih sekitar 2 bulan 2 bulan. untuk mengambil 2 orang. Oke, berarti kalau misalkan yang dari tahap yang awal banget itu berarti berapa lama tuh? Kurang lebih sekitar 8 bulan. 8 bulan sampai yang si seleksi ini ya. Nah, setelah seleksi pun belum selesai lagi Mbak itu belum Mbak. beres juga. Lalu apa nih setelah seleksi Jadi itu? setelah itu kita masuk namanya karantina. Karantina. Itu kita di training center. Oke. Di karantina sendiri. Nah, di situ prosesnya nggak hanya kita sekedar belajar gitu nggak. Kita harus siapkan semua. Baik fisik, mental itu harus kuat semuanya. Pasti itu ya. Nah, jadi kalau sebelum belajar kita keliling dulu. Keliling biar kita sehat. Nah, karena kan iklim Indonesia sama iklim di Jepang kan beda. Beda, betul. Pas ketemu Desember kan iklimnya musim dingin. Oh, lagi musim dingin ya? Oke. Gitu kan. Jadi harus fit lah seperti itu. Nah, itu saat seleksi itu kita belajar tuh dari pagi sampai ketemu malam mau tidur pun buku kita kelonin. Sampai ketemu Sampai bangun sini lagi ya? seperti itu. Oke. Gitu. Karena kan di kita itu kan memang udah mendarah daging tradisi juara itu harus melekat di kita. Betul. Gitu. Karena kalau kita bendera Indonesia sampai berkibar di negara lain kan kita bangga lah pasti ya, seperti betul. itu. Nah, di situ kita belajar namanya teori, belajar praktek seperti itu. Bahkan sebelum pemerintah menggulirkan untuk Euro 4 nanti di bulan April, kita sebenarnya udah siap dari dulu. Waduh. Saat kita perlombaan yang dulu itu kita sudah pakai mobil yang truknya itu udah standarisasi Euro 4. 2004. Oke. Itu udah Euro 4 itu ya? standarisasinya. Jadi untuk sekarang pemerintah mencanangkan Euro 4 pun kita udah nggak kaget. Karena udah dari dulu-dulu kita belajar udah siap seperti ya? itu. Oh, oke. Jadi gitu aja sih Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin untuk cerita yang di sana ini yang diperlombakannya itu apa sih sebenarnya gitu sampai bisa ke luar negeri gitu, terus tahapannya sampai berbulan-bulan gitu kan? Jadi kalau di sana sendiri yang dilombakan itu kita dites teori dan praktek Mbak. Teori dan praktek. Teori dan praktek itu kan grup ya. Ada grup, ada nilai perorangan. Seperti itu. Nah, dari teori sendiri kita diwaktuin. Dikasih waktu ya. Waktu. Di situ ada berbagai macam bahasa, kita tinggal pilih. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jepang, mau pakai bahasa Mandarin. Karena kan pesertanya kan dari berbagai macam negara, Mbak. Dari berapa negara ngomong-ngomong? Kurang lebih waktu itu 28 atau 32 negara. Waduh, dari gitu. 28, 32 ini juara 1 loh. Indonesia loh, Gitu. Isuzu. Terus dari teori tadi udah selesai, lanjut besoknya itu praktek. Oke. Nah, dari praktek sendiri kan yang dinilai itu selain dari kecepatan, ketepatan juga, SOP juga harus. SOP juga harus. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi saat kita menganalisa suatu permasalahan, semisal mobil nggak ada tenaga nih, kita langsung tembak. Oh, itu sensor ininya, langsung minta ganti. Terkadang kan bener, hidup, tapi nggak dapat nilai. Karena? Ya karena nggak sesuai SOP. Oh, oke. Tapi Dia tahu kadang kalau kita ini kan main tembak-tembak aja gitu kan. Oh, dari sininya pas kebetulan emang dari situnya gitu. Okay. Jadi kita harus SOP, kita buka buku manual, kita harus dari awal step-stepnya. Kita pasang alat, dianalisa dulu dari sini. Oh, ini bekerja dengan baik. Oh, berarti dari sininya. Baru kita minta ganti, kita pasang starter, oke, nilai.
Oke, itu baru Seperti bisa itu. dinilai kalau mengikuti SOP-nya ya. Mm-mm. Berarti bukan hanya dengan telepati gitu ya, Iya, tapi heeh, dicek juga ya heeh, dari A sampai Z-nya. iya. Oh, oke Dan oke. juga ini juga Aha, apa namanya, untuk tes praktek sendiri mhm, itu disesuaikan dengan keadaan apa ya, normal di luar seperti itu. Jadi permasalahan yang terjadi di luar aha. seperti itu. Jadi bukan permasalahan yang dibuat-buat. Oke, jadi Heeh. masalahnya emang Real, yang diambil real, yang realnya sering ya. terjadi di luar atau apa Oh, gitu. oke. Di situ dicobalah mungkin dilombakannya itu di situ ya. Iya. Oke, berapa hari nih ngomong-ngomong di sana nih untuk perlombaannya sendiri? Oh, untuk perlombaan sendiri 2 hari. 2 hari. 2 hari. Sehari teori, sehari praktek. Sisanya jalan-jalan. Selesai jalan-jalan. Dan bisa langsung jalan-jalan juga ya. Iya. Ini mengharumkan nama bangsa Indonesia juga yang pasti. Nah, mungkin eh, terakhir nih dari membahas tentang perlombaan ini ya, dari prestasi-prestasi yang Pak Widodo raih tentunya, ini mungkin kok bisa sih gitu menang dari sekian puluh negara gitu. Kalau dari situ kan yang paling utama itu kan support. Support, Support. oke. Terus selanjutnya kan dari training center-center sendiri kan ibaratnya apa ya? Para trainernya itu mumpuni Mhm, gitu. Jadi tahu eh, ilmu teorinya, ilmu mhm, prakteknya, bisa menyampaikan ke para teknisi gitu. mhm. Jadi kan pengaruh Mbak. Jadi Betul. saat kita training, kalau trainernya itu nggak bisa menyampaikan, Aha. udah nggak bakalan masuk. Oh, Seperti oke. itu. Jadi Jadi, training center itu berperan besar. oke oke oke. Seperti Mungkin dari kita membahas dari mesinnya itu sendiri gitu ya, bagaimana cara untuk memperbaiki problem-problem yang tadi dilombakan Mm-mm. itu gitu ya, Iya, semuanya semua aspek dinilai gitu ya Pak ya, dan iya. itu didapat dari training centernya. Training centernya. Jadi Oke. kurikulum yang didesain oleh training center itu sangat sekali berpengaruh. Oke, sangat Seperti itu. sangat berpengaruh ya. Berapa orang yang ke sana kemarin? Waktu itu bukan kemarin ya. 2015 2 tim. 2 tim. 2 tim itu LCV dan CV. Oke, berarti berapa orang tuh? Itu 4 orang, dua 4 orang. pelatih. Oh, oke. 4 orang, 2 pelatih. Mhm, 2016 itu 2 tim juga. mhm. Baru setelahnya itu gantian. Oke. Setahun CV, setahun LCV, gitu terus. Oh, oke, dan alhamdulillahnya Pak Widodo juga menjuarai terus nih ya, keren. Tapi yang paling menarik apa nih pada kontes ini Pak? Yang Jalan-jalannya atau? kalau yang menarik kan, kalau mindset dari kita kan, kalau namanya orang luar negeri kan lebih wah, lebih Betul. pinter Nah itu gitu dia, kan. makanya tadi saya bingung Nah, kok bisa menang nah gitu dari ya. situ saya berpikiran gimana caranya saya bisa mengalahkan orang luar seperti itu. Oke. Bagaimana caranya bendera Indonesia berkibar di negara luar. Nah itu Seperti dia. itu. Waduh hebat, keren 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 keren. Bapak ini tidak merasa insecure ya, kok saya ikutan langsung insecure Pak langsung. Oke, nah mungkin Pak tadi kan kita juga menyenggol dikit tentang mesin Common Rail ya. Tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa Isuzu ini sudah pengalamannya, waduh lebih dari 10 tahun ya Pak ya. Nah ini mungkin terkait dengan mesin Common Rail dari Isuzu ini sendiri Pak, seperti saat ini di lapangan, Bapak selama 21 tahun ini pernah nggak nih menghadapi problem perbaikan dalam kategori berat gitu? Kalau kategori berat sih selama ini tertangani semua, Mbak. Waduh, Gitu. keren. Kenapa tertangani Ah, semua? Setiap produk yang dikeluarkan oleh Isuzu, mhm. pasti sebelum produk itu diluncurkan, para teknisi kita dikasih training dulu semuanya. Oh, oke. Gitu. Jadi ujung tombaknya dikasih training semua. Aha. Baik dari itu mekaniknya, dari SA-nya, service advisor, dari spare part-nya, dari field advisor-nya juga, Mhm. seperti itu. Dan juga ditunjang dengan alat, Ditunjang seperti dengan alat. itu. Oke. Jadi kalau mesin Common Rail ini kan udah computerized, Mbak, Ah. computerized gitu. Itu udah ditunjang alat, kita itu ada namanya GIDSS, Oke, itu adalah? Global Isuzu Diagnostic Scan Tool System, Aha. seperti itu. Nah, alat itu bisa ngecek kerusakan dari mesin. Oh, Nggak hanya oke. kerusakan, Mbak, Apa aja berarti yang bisa dicek? kesehatan dari mobil juga bisa. Oh iya, contohnya Iya. contohnya. Nah, semisal nih ada suatu fleet, customer fleet Aha. PT, dia mengeluhkan
Isuzu saya kok boros sih Pak? Seperti Oke. itu. Nah dari kita, borosnya seberapa sih Pak? Gitu kan. Kasih perbandingan 1 banding sekian. Ya udah, besok kita kunjungan ke sana Pak. Oke. Kita liatin data bareng-bareng. Gitu. Kita bawa alat JDSS. Oh, kita jadi colokin yang alatnya. nyamperin ke customernya Ah, ya? ah. Oh, oke. Kita kunjungin, kita buka data bareng-bareng, kita tarik data bareng-bareng Pak. Seperti itu. Oke. Setelah kita tarik data, ada hasilnya. Nih, segini Pak. Kok perbedaannya jauh ya? Aha. Lah ini data komputer. Nggak mungkin kita manipulasi seperti Betul. itu. Kalau mau realnya lagi bisa fuel to fuel ngeceknya. Atau enggak tangki kita kurangin, kita habisin, kita isi sampai seberapa kilometer nyampenya. Oke. Seperti itu. Guna meyakinkan customer dan customer pun yakin. Seperti Oke. itu. Nah, selain itu bisa ngecek mode pengendaraan dari si sopirnya. Dia Oh, jadi- ugal-ugalan atau dia itu jalannya pelan, itu ketahuan. Oh, bisa ketahuan. Jadi bisa ketahuan juga siapa orang yang kalau nyetir nginjak koplingnya yang diinjak terus. Digantung. Itu ketahuan ya. Atau enggak direm. Oke. Nah, atau enggak dia bahkan yang sekarang itu teknologi Isuzu ada namanya yang Mimamori. Hah? Itu pakai GPS, Mbak. Dia belok kemana juga kelihatan. Oh ya. Bisa diatur fuel rate-nya dari titik sini ke titik sini dan juga maintenance-nya dari tiap kilometer bisa dihitung. Sedetail itu ya Pak ya? Sedetail itu. Oke, aduh ketahuan nih siapa yang bawa mobil saya. Boleh dicek lah mobil Isuzu saya ya. Baik, dan mungkin dari bahas mesin common rail Isuzu tentunya. Nah mungkin apa nih perbedaan dari kendaraan konvensional dengan yang ada mesin common railnya ini Pak? Kalau perbedaan sendiri sangat banyak, Mbak. Banyak ya? Gitu. Oke. Kalau yang konvensional itu kan masih pakai injection pump. Kalau yang common rail itu kan udah computerized semuanya, gitu. Kalau yang konvensional kita setting di sini nih, di Jakarta. Saat kita bawa ke dataran tinggi Dieng, itu harus disetel ulang. Karena? Susah hidup. Susah hidup. Karena? Ya karena timingnya itu nggak pas. Oh. Beda dengan common rail. Kalau common rail itu dia ngitung, mengkalkulasi bahwasanya ini mobil ada di ketinggian sekian, temperatur udara di luar sekian, temperatur solar sekian, jumlah udara yang masuk sekian, akan dikalkulasi oleh komputer. Dia ngasih tahu ke injektor, "Oi, injektor, segini aja nyemprotnya, jangan banyak-banyak," gitu. Makanya untuk teknologi common rail ini, satu dengan konsumsi BBM yang irit, dia itu tenaga yang dihasilkan lebih besar, beda dengan konvensional. Seperti itu. Berarti ini bisa dibilang irit ya, Ya. dalam si bahan bakarnya ini ya? Ya. Oh oke, jadi bisa taunya sedetail itu dan secanggih itu ya Pak ya untuk mesin common rail ini ya? Ya. Oke, nah mungkin Isuzu sendiri kan ini sudah 10 tahun nih experience-nya ya. Mungkin menurut Bapak Widodo sendiri ini sudah siap belum nih menyambut Euro 4 nih gitu kan, bentar lagi loh gitu. Kalau masalah siap enggaknya, nggak usah diragukan lagi dah, Mbak. Nggak usah diragukan lagi ya. Oke, itu dia. Berarti sudah siap nih untuk menyasar Euro 4 ini kita ya. dari tahun 2011 Isuzu Giga kita itu sudah common rail. Oke. Bahkan sebelum ini ya dicanangkan si Euro 4 ini ya. Oke. Kompetitor lain kan dia masih konvensional. Gitu. Kita udah common rail duluan. Widih, Gitu. keren. Udah canggih duluan ya. Iya. Jadi udah kurang lebih 10 tahun lah kita udah. 10 tahun ya Iya. Pak ya. Waduh, Bapak pasti dari Isuzu sendiri sangat bangga gitu ya tentunya berada di satu tempat di mana udah nggak diragukan lagi nih mungkin dari berbagai aspeknya gitu ya Pak ya. Oke, udah mengharumkan nama Indonesia juga di luar negeri gitu ya. Nah mungkin dari Pak Widodo sendiri nih Pak, ada pesan juga nggak nih Pak untuk seluruh pengguna Isuzu nih khususnya bagi para pemilik common rail Isuzu. Nah. Jadi untuk para pengguna Isuzu nggak usah takut. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Kadang pola mindset dari masyarakat kita, kalau udah namanya berhubungan dengan komputer, ribet dah gitu. Kalau kata orang Betawi, ribet dah. Ribet dah ya, karena ribetnya biasanya karena apa sih? Nah dia mikir, wow bertaruh banyak sensor, ribet nih, ada ininya, ada itunya. Ntar kalau ini
nggak semua orang bisa gitu. Padahal kalau dari sisi teknisi sendiri itu sangat memudahkan, Lebih simpel padahal ya Pak lebih ya? simpel. Iya. Saat kita mobil semisal nggak ada tenaga, kita ada JDSS, tinggal colok, scan data, oh sensornya ini udah mulai melemah atau enggak ini bahan bakarnya asupannya kurang karena filternya kotor, seperti itu. Oh oke oke. Lebih oke. gampang. Lebih gampang Iya, padahal ya. seperti Oke, terus itu. selain itu Pak, mungkin ada lagi nggak Pak nih pesan-pesan lagi untuk pengguna Isuzu lainnya? Nah, Ya intinya kalau dari Isuzu sendiri sudah siap untuk menghadapi Euro 4 ini. Karena kita sudah para teknisnya itu udah dibekali lah untuk trainingnya dan juga alatnya juga sudah disiapkan sudah disiapkan seperti ya. itu. Itu aja sih Mbak. Oke, kalau harapan dari Bapak nih kan sebagai apa ya berpuluh tahun 21 tahun loh ya, 21 tahun di Isuzu sampai sekarang gitu ya. Ada harapan nggak dari from bottom of your heart gitu ya? Dari Bapak sendiri untuk Isuzu yang pasti. Kalau harapan saya Isuzu bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Wah, amin. Terus apa lagi nih? Selain itu harapannya? Udah itu aja sih Iya, Mbak. siapin tisu kayaknya ya. Baik, terima kasih tentunya untuk Bapak Widodo udah sharing sama kita mengenai pengalamannya, juga untuk prestasinya dan mengenai membahas mengenai Kamen Rider itu sendiri ya. Baik, itu dia. Terima kasih sekali Pak Widodo, sehat selalu. Tentunya sudah bersedia hadir di sini dan juga berbincang bersama Isuzu. Nah, mungkin berikutnya hadirin kita akan ada penyerahan token terlebih dahulu ya. Token of appreciation dari Ibu Putih Anissa selaku Ketua Pelaksana Jakarta Auto Week Isuzu 2022. Untuk itu kami mengundang kepada yang terhormat untuk bergabung bersama kami di sini. Baik, kami silakan Ibu. Ini dia, silahkan untuk menyerahkan tentunya token of appreciation dari Ibu Putih Anissa kepada Bapak Widodo tentunya di sini ya, Service Advisor Del dan Mogot. Baik, silakan untuk rekan-rekan media boleh tepuk tangan tentunya di momen sore hari ini. Ya, Baik, terima kasih Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Bapak terima kasih, kami Ya. silakan kembali ke tempat juga. Terima kasih, itu dia sharing tentunya yang disampaikan oleh Bapak Widodo ya. Ini sangat menarik sekali tentunya sharing hari ini. Dan untuk hadirin ya jangan lupa kami juga menginfokan kembali bahwa di Jakarta Auto Week di booth Isuzu kali ini Bapak Ibu pengunjung dapat melihat tentunya produk andalan terbaru dari Isuzu yaitu All New Isuzu D-Max, ada juga All New Isuzu Mu-X 4x4, ada juga Isuzu Elf. Bengkel Isuzu berjalan ini sebagai partner yang siap tentunya melayani untuk kemudahan servis dan spare part kendaraan niaga Anda, dan juga ada Isuzu Traga Blind Van ya. Dan untuk Bapak Ibu pengunjung tentunya di Jakarta Auto Week ini yang penasaran dan juga masih butuh referensi mengenai produk dan layanan Isuzu, pas banget nih. Jangan sampai ketinggalan tentunya untuk mengikuti event-event yang ada di booth Isuzu Indonesia. Dan selain itu, untuk Bapak Ibu yang ingin merasakan langsung tentunya sensasi nih ya, mengendarai unit Isuzu, khususnya ada All New Mu-X dan D-Max, ini bisa datang langsung saja ke area test drive Isuzu Indonesia. Dan bagi hadirin sekalian tentunya kami silahkan untuk berkunjung ke booth Isuzu hingga tanggal 20 Maret 2022 tentunya di Jakarta Auto Week, karena akan ada banyak program dan juga penawaran menarik yang sayang untuk dilewatkan tentunya ya. Akhir kata saya Sizi pamit undur diri. Isuzu Real Partner, Real Journey.